Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang kompetensi sosial dan emosional. Pada hari sebelumnya kita telah melaksanakan ruang kolaborasi sesi pertama di modul 2.2 yaitu tentang mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Pada kesempatan ini, anggota kelompok 3 CGP Kabupaten Kayong Utara terdiri dari Ari Dwi Puspita, Agus Lusmanto, Citra Leodi, Desi Hardiani, Elsa Apriana, dan Rahmat. Di mana pada ruang kolaborasi sebelumnya kita diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan ekonomi di kelas dan di sekolah. Kemudian mendiskusikan ide-ide penerapan pembelajaran 5 KSE bagi murid dan rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan PTK di sekolah kita. Berdasarkan apa yang sudah diterapkan pada pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan oleh masing-masing anggota, yang pertama ada Bapak Ari. Bapak Ari telah menerapkan KSE yang dikembangkan tentang berdasarkan kesadaran diri melalui kegiatan infak yang dilakukan pada waktu seminggu sekali. Beliau mengajarkan bagaimana caranya menumbuhkan rasa empati kepada siswa, di mana guru mengajak murid menyisihkan uang saku mereka untuk dikumpulkan per kelas untuk diperuntukkan membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, hal ini mengajarkan kepada setiap murid harus memiliki rasa empati terhadap orang lain untuk saling membantu teman yang sedang mengalami kesusahan ataupun musibah. Selanjutnya, Bapak Agus Lusmanto yang diterapkan pada SMP Negeri 2 Seponti, di mana ia mengembangkan kesadaran diri yaitu kesadaran sosial dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Diharapkan dengan cara melakukan diskusi dan kolaborasi antar anggota, ia mampu memberikan bimbingan kepada anak terhadap tanggung jawab untuk mengambil peran dalam keputusan. Sehingga apa yang dilakukan beliau melalui merancang agenda kegiatan dan mengajak murid untuk bekerja sama mengelola suatu organisasi, diharapkan bahwa peserta didik dapat memiliki kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya ada Ibu Citra Leoni. KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran diri, memberi pemahaman dan penghayatan serta kemampuan untuk mengelola emosi. Bu Citra melakukannya dengan cara penerapan mengajarkan kompetensi sosial emosional atau KSE secara langsung dan eksplisit. Nah, melalui kegiatan mengarahkan siswa untuk mendapatkan mengelola emosinya dengan menyanyikan sebuah lagu agar siswa dapat memulai pembelajaran dengan gembira, atau melalui kegiatan ice breaking yang menyenangkan, berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang dilakukan guru yaitu mengajak murid untuk menyanyikan sebuah lagu yang riang gembira dengan melakukan gerakan seperti melakukan ice breaking atau menyanyikan lagu yang gerakannya membangkitkan anak untuk semangat ketika memulai pembelajaran. Nah, untuk mendapatkan fokus 3 menit pertama agar anak dapat berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Pada akhirnya harapannya adalah setiap murid hendaknya bisa menumbuhkan perasaan senang dan gembira dalam hati siswa sehingga menumbuhkan perasaan yang antusias ketika akan memulai pelajaran. Selanjutnya saya sendiri, di mana KSE yang dikembangkan adalah keterampilan berelasi. Cara penerapannya yaitu memberikan pembelajaran kooperatif dalam pemecahan masalah. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya yaitu bentuk diskusi kelompok, di mana pertama-tama yang harus dilakukan guru adalah merancang pelaksanaan pembelajaran berkelompok sesuai dengan tingkat kemampuan, kebutuhan belajar, dan juga minat siswa. Selanjutnya yaitu mendampingi siswa untuk belajar dalam kelompoknya pada proses berdiskusi, sehingga anak dapat bekerja sama bersikap sesuai dengan keyakinan kelas selama pada proses pembelajaran. Nah, akhirnya diharapkan bahwa siswanya
mampu menguasai diri saat bekerja sama dengan teman, dan memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif untuk mencapai tujuan bersama dalam pemecahan masalah pada proses pembelajaran. Kemudian ada Ibu Elsa Apriana, di mana KSE yang dikembangkan adalah pengelolaan diri. Nah, cara penerapannya beliau mempengaruhi pola pikir peserta didik tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Bu Elsa melakukan bentuk pembelajaran sosial emosional dengan menjaga ketenangan di ruang perpustakaan. Sehingga yang harus dilakukan guru adalah mengajak siswa menjaga ketenangan di ruang perpustakaan. Nah, hal ini penting harus disampaikan kepada siswa bahwa peserta didik itu diajak untuk menjaga kenyamanan dan menjaga ketenangan di ruang perpustakaan. Dan yang terakhir ada Bapak Rahmat, di mana KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Nah, cara penerapannya yaitu mengajarkan kompetensi sosial emosional secara langsung atau eksplisit. Bentuk pembelajaran sosial emosional yang dilakukan Pak Rahmat adalah mengarahkan siswa untuk dapat mengelola emosinya dengan menyanyikan sebuah lagu agar siswa dapat memulai pembelajaran dengan gembira. Kemudian yang dilakukan guru adalah guru mengajak murid untuk menyanyikan sebuah lagu yang riang gembira dengan melakukan gerakan seperti ice breaking atau gerakan pemicu semangat siswa dalam memulai pembelajaran. Nah, yang nanti pada akhirnya diharapkan bahwa setiap murid hendaknya bisa menumbuhkan perasaan senang dan gembira dalam hati sehingga bisa memulai pelajaran dengan antusias. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 3, KSE yang belum tercakup atau belum diterapkan selama ini pada masing-masing sekolah adalah tentang kesadaran diri. Nah, kesadaran diri yang dimaksud adalah kesadaran diri pada saat kerjasama antar siswa, yang seringkali ditemukan siswa belum memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok. Nah, untuk itu perlu dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, memberikan penguatan terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian penerapan kontrol guru sebagai manajer. Dan terakhir penerapan segitiga restitusi sehingga diharapkan nanti timbul dan muncullah kesadaran diri pada masing-masing siswa untuk selalu bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya walaupun dalam keadaan berkelompok. Untuk pertanyaan kedua ini tentang ide penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional KSE yang dilakukan pada jenjang pendidikan C yaitu SMP, di mana KSE yang dikembangkan pada kesadaran diri yaitu tentang menumbuhkan kesadaran kebersihan lingkungan pada siswa. Kemudian pengelolaan diri adalah bagaimana caranya untuk mengaktifkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan kegiatan lainnya. Sedangkan pada poin kesadaran diri yaitu rendahnya masalah untuk saling menghargai latar belakang sosial antar murid. Untuk itu perlu diskusi yang mendalam melalui segitiga restitusi dan lain sebagainya agar menumbuhkan kesadaran tersebut. Kemudian ada keterampilan relasi, di mana di dalam interaksi tentu tidak terlepas adanya konflik dan lain sebagainya hingga diperlukan diskusi berkelompok. Dan untuk yang terakhir tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ini berkaitan antara pendidik kemudian kependidikan yang ada di dalam suatu sekolah, sehingga diperlukan suatu musyawarah untuk mencapai mufakat menyambung suatu relasi yang sebaik mungkin dalam pemecahan suatu masalah. Sekarang kita telah sampai pada kesimpulan di mana dalam mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di sekolah atau di kelas, dapat kita simpulkan bahwa PSE ini atau pendidikan sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah.
Maka dari itu perlu dukungan oleh semua pihak. Kemudian untuk lingkup pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan pada 3 hal. Pertama, kegiatan rutin. Kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Serta yang terakhir adalah protokol sehingga menjadi budaya atau aturan sekolah yang menjadi kesepakatan bersama. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3 mengenai tentang mendemonstrasikan pemahaman implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas maupun di sekolah. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.